Welcome to my channel. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Terima kasih sudah kembali ke video aku. Kalian pasti penasaran kenapa backgroundnya berubah. Biasanya kan hanya dinding berwarna putih. Kalian tahu aku di mana sekarang? Aku ada di hotel sedang habis berhubungan seksual. No, I'm just kidding. Aku bercanda-bercanda. Terima kasih sudah kembali ke channelku. Aku harap kalian sehat-sehat selalu. Kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat serius, tragis, dan sangat membuat emosi kalian naik turun sehingga kalian mau marah bisa, kalian mau sedih bisa, kalian mau memukul orang juga bisa. Itulah yang aku rasakan saat ini. Tapi sebelum mulai videonya, aku ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in peace. Semoga anak ini hidup dengan tenang di surga. Aku harap orang tua dan keluarga besar almarhum anak ini tabah dan hari besok akan jadi lebih baik. Kalian pasti sudah tahu kan, kejadian viral ini tidak hanya di TikTok, tapi Instagram dan juga mungkin YouTube. Aku ingin membahas tentang ini. Ada anak sekolah masih kecil, dia ingin pergi berwudu dan akhirnya dia meninggal tertimpa reruntuhan tembok beton karena ada seseorang anak kecil yang berlaga jagoan atraksi jumping dengan motornya, kemudian motornya tidak bisa dikendalikan, akhirnya motornya menabrak dinding dan temboknya runtuh menimpa anak yang ingin pergi berwudu ini. Dan akhirnya, innalillahi, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Anak ini pun tertimpa runtuhan dan dikabarkan meninggal dunia. Aku hanya ingin memberikan screenshotnya saja gambarnya pada kalian, karena aku tidak ingin membagikan videonya di sini, memutarnya di YouTube. Karena menurutku tidak pantas dan juga terlalu tragis. Karena kita melihat seseorang meninggal di hadapan kita, aku rasa tidak pantas untuk diberikan di YouTube. Kalian bisa lihat videonya mungkin bertebaran masih di Instagram, masih viral sampai saat ini. Apa kalian sudah lihat videonya sendiri? Bagaimana perasaan kalian? Perasaanku sendiri adalah aku marah, aku sedih, aku murka, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Karena ini bukan main-main, ini masalahnya nyawa. Kita melihat ada orang anak pergi berwudu, kemudian ada seseorang yang sok berlagak keren, anak kecil juga, tapi dia melakukan atraksi. Dan motornya pun menabrak tembok, dan akhirnya tembok itu runtuh dan menimpa anak ini. Dan kemudian meninggal. Siapa yang harus tanggung jawab? Jika aku jadi orang tua anak yang meninggal ini, aku akan menuntut anak yang menabrak ini, yang menabrak tembok itu, dan orang tua ini. Begini, aku menempatkan posisiku sebagai anak yang menjadi korban meninggal di situasi ini. Kalian tidak bisa saja minta maaf, semuanya selesai, tidak sengaja. Tidak bisa seperti itu. Karena jika ada kejadian seperti ini lagi, pasti ujung-ujungnya juga minta maaf karena dia masih kecil. No. I don't want it. Kalian harus bertanggung jawab atas semua ini. Anakku meninggal dan kau hanya minta maaf? Tidak akan mengulanginya lagi? Really? Fuck you all. Inilah sebabnya kita sebagai orang tua tidak boleh memanjakan anak. Anak masih di bawah umur, kita belikan motor, kita belikan mobil, kita belikan handphone. Dan kejadiannya seperti ini. Anak kita sok jagoan, beratraksi, jumping, salto, dan akhirnya menabrak tembok, dan akhirnya anak ini meninggal. Kenapa kalian memberikan motor? Kenapa kalian memberikan mobil? Why? Really? Aku tidak mengerti jalan pikiran orang di zaman sekarang ini. Mereka memanjakan anak, dan akhirnya kejadian seperti ini. Kalian harus bertanggung jawab. Parents, you need to be responsible. Bukankah anak kecil SD, SMP, SMA yang di bawah 17 tahun itu tidak boleh mengendarai kendaraan? Mereka harus punya SIM, mereka harus dewasa, mereka harus tahu rambu-rambu lalu lintas, aturan di jalan raya. Bahkan mereka saja tidak tahu caranya berkendara. Dan apa kalian lihat? Video itu menunjukkan bahwa mereka tidak pakai helm bahkan. Kalian juga lihat sendiri kan di jalanan banyak sekali anak SD, SMP, SMA itu lalu lalang di lalu lintas. Bahkan mereka tidak memakai helm, mereka tidak menyalakan lampu rating atau lampu sein. Mereka laju-laju, selap-selip. Bagaimana pendapat kalian? Itu sangat menjengkelkan, bukan? Jadi aku ingin pihak terkait seperti polisi, lalu lintas, dan sebagainya, Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Prabowo, Dr. Richard, Dr. Boyke, semuanya, please. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi hal ini. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terus berlanjut. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak di bawah umur ini berkendara. Kita harus membuat peraturan baru yang lebih ketat. Supaya apa? Supaya orang tua ini sadar bahwa anak di bawah umur itu tidak boleh memberikan kendaraan. Dan supaya anak-anak ini sadar bahwa berkendara
Karena di bawah umur itu tidak boleh. Apalagi di jalan raya itu kita tidak boleh semena-mena. Seolah-olah jalan itu milik kalian. Kalian bisa laju-laju, kalian bisa salto atau atraksi di pinggir jalan. Itu tidak benar. Kita harus mencontoh seperti di luar negeri Amerika atau Jepang. Mereka ada bis sekolah atau kereta yang bisa mengantar mereka ke sekolah. Jadi kita sebagai negara yang berkembang, kita harus bisa mencontoh ke negara yang lebih maju. Kenapa? Karena anak ini adalah penerus bangsa. Kalau kita tidak memelihara anak ini, bagaimana generasi kita ini akan bagus ke depannya? Negara ini akan dibawa kemana nanti kalau misalkan anak-anak kecil ini di masa belianya sudah menjadi pembalap atraksi di mana-mana? Jika aku punya anak, aku tidak akan memberikan handphone atau motor atau mobil. Kenapa? Jika kita memanjakan anak ini, dia akan merasa, oh, dunia ini punya dia sendiri. Dia merasa bisa menguasai segalanya. Dia bisa menguasai jalanan, dia merasa menjadi orang yang kaya, dia punya segalanya. Aku tidak mau anakku menjadi seperti itu. Jadi buat kalian para orang tua yang mungkin memanjakan anak, please stop doing that. Aku mohon berhenti lakukan hal itu. Anak ini harus dididik dengan keras. Karena zaman dulu, anak-anak kita ini dididik dengan keras. Tapi sekarang malah aneh. Anak ditegur guru, gurunya yang masuk penjara. Amazing. This country is amazing. Oke, kembali ke kecelakaan tragis tadi. Kalian lihat ekspresi anak yang menabrak itu, astaga, oh my god. Dia pasti merasa trauma, menyesal. Dan dia bahkan sampai memegang kepalanya menunduk di tanah. Astaga, aku tidak bisa membayangkan perasaannya seperti apa. I just killed somebody. Aku baru saja seseorang. Aku juga membayangkan bagaimana perasaan orang tua korban. Dan juga orang tua anak yang sudah menabrak tembok itu. Oh my god, I can imagine. Kalian juga pasti merasa marah, sedih, bercampur jadi satu saat melihat video itu kan. Maksudku, astaga, dasar anak bodoh, dasar sok jagoan, dasar sok keren. Mudahan kamu dihukum, mudahan orang tua bertanggung jawab, mudahan kamu masuk penjara, dihukum. Astaga. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang ingin kejadian seperti ini. Apa boleh buat? Maksudku, bagaimana ini? Aku harap polisi bisa menangani kasus ini dengan baik, anak ini bisa bertanggung jawab, orang tuanya pun bertanggung jawab. That's it. Dan coba bayangkan perasaan anak yang sudah menabrak itu. Aku tidak bisa membayangkan anak itu pasti menyesal seumur hidup, dihantui rasa bersalah seumur hidup, bahwa merasa dirinya seorang yang membuat orang ini meninggal. Aku rasa terapi ke psikiater juga mungkin tidak akan menyembuhkan trauma anak ini dan perasaan buruk dan penyesalan seumur hidup anak ini. Aku rasa itu ada sesuatu yang sangat sulit bagiku. Ini juga menjadi teguran buat kita semua. Kita sebagai orang tua, tugas kita lah untuk mengantarkan anak ini ke sekolah. Jangan manjakan mereka dengan kendaraan, karena mereka belum siap, supaya tidak ada kejadian ini terulang lagi. Korbannya bukan hanya anak kita, tapi juga anak orang lain. Dan selain itu, aku ingin memberi pesan kepada anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, dimanapun kalian berada. Kalau kalian setelah pulang sekolah, kalian pulang. Jangan kemana-mana, karena kita tidak akan tahu kejadian apa yang akan terjadi. Seperti anak yang masih SMP ini. Kejadian tidak teringat terjadi, dan akhirnya kalian tahu sendiri. Jadi aku ingin kalian sebagai anak muda, please. Kalian pulang sekolah, belajar, bermain, seperti anak kecil. Tapi sebelum mengakhiri video ini, aku ingin mengucapkan belasungkawaku sekali lagi. Istirahat dan tenang anakku, rest in peace, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kamu tenang di surga. Untuk orang tua yang ditinggalkan, semoga kalian tabah. Kemudian untuk anak yang sudah menabrak tembok itu, aku harap kamu juga tabah, kamu kembali semangat untuk bersekolah, dan kau menyesal tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kau bisa bersekolah lagi, dan untuk orang tua anak ini yang menabrak, semoga kalian bersedia bertanggung jawab jika kalian diminta oleh pihak yang berwajib. Kalian mau memaafkan anak kalian, kalian tidak memanjakan anak kalian lagi dengan motor, dan semoga pihak yang terkait, polisi dan sebagainya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagramku, subscribe channelku, like, komen, dan share. Dan jangan lupa cek link di bawah, aku juga seorang fashion designer. Kalian bisa cek merchandise-ku, ada baju, ada jaket, ada tas, dan lain-lain.
Terima kasih sudah berbelanja. Thanks for shopping my merchandise. Aku harap kalian kembali lagi ke channelku. Terima kasih. I love you guys and peace.